Shalom, selamat datang teman-teman semua, Sobat Avila. Mari yang masih duduk di belakang kita merapat ke depan supaya lebih hangat ya. Nggak kedinginan, ruang segini besar, AC-nya kenceng gitu ya. Mari ke depan sebagai saudara satu iman, kita mau merasakan indahnya kebersamaan ini bersama teman-teman yang belum kenal bisa dijawil, bisa kenalan gitu ya. Yang sudah kenalan boleh kalau mau berpelukan silakan. Kelihatannya Stella asik sekali dengan Bu Widi. Sudah lama tidak bertemu ini ya kelihatannya. Mari Aju. Halo Bu Lili. Ini kita mau merasakan ya betapa indah dan eloknya kalau kita satu saudara beriman ini datang ke PD bersekutu, ketemu teman satu dan lainnya. Senyum, senang sekali rasanya ya. Kita mau merasakan indahnya pertemuan setiap hari Sabtu ini. Sama-sama kita katakan yuk, sambil berdiri kita mau katakan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi dengan penuh senyum. Sama-sama kita toleh ke teman-teman ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala harum dan berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sungguh indah hidup bersama Tuhan. Dalam naungannya kita merasa lebih tenang. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau yang membuat hidup kami lebih indah, lebih elok setiap hari, setiap saat. Semakin hari demi hari. Kami punya Engkau Allah yang setia Tuhan. Setia menjaga kami, setia membentuk kami. Bapa, kami percaya saat ini pun Kau bekerja pada setiap dari kami yang masih terhambat dengan perjalanan. Kau akan lancarkan sampai ke tempat ini.
di sini Tuhan. Terus kau curai kasih-Mu supaya semakin rindu dan semakin ingin melekat dengan Engkau, Sang Allah yang setia. Mari Tuhan, biarlah kesetiaan-Mu ini terus mewarnai hidup kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Benar Tuhan, hati kami aman bersama Engkau. Dari harta segalanya, Bersamamu jiwa ini tenang. tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh setia Tuhan, selalu menyediakan keperluan kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku
Kami bangga, kami punya sahabat terdekat di posisi apapun kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Itu doa-doa kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Selalu ada ketenangan bersama-Mu. Selalu ada solusi bersama-Mu. Karena Engkau Allah yang terus pegang kami. Mari Tuhan, pegang juga acara hari ini. Agar semakin bersama-Mu, kami semakin teguh. Kami semakin tenang. Amin. Bapak Ibu, kami percaya bahwa setiap dari kita pasti punya perkara-perkara. Entah perkara itu sudah selesai, belum selesai. Dan di dalam perkara pasti bukan karena kekuatan kita untuk bisa melampaui, menyelesaikan perkara itu. Kita pasti berpegangan pada Tuhan. Saat ini saya undang, baik yang sedang berperkara ataupun perkaranya sudah selesai. Mari berbagi, sharing di sini. Saya undang bagaimana Tuhan sudah memenangkan perkara ini, bagaimana Tuhan menemani setiap dari Bapak Ibu di sini berjalan dalam ketenangan, menyelesaikan perkara-perkara itu. Apakah ada? Apakah ada? Mungkin masih malu-malu ya. Ya mungkin saya akan cerita sedikit. Kadang-kadang kita punya banyak rencana. Saya punya banyak rencana di dalam kehidupan saya. Pingin ini itu, setelah ini begini begitu. Tapi saat apa yang menjadi gambaran saya, keinginan saya tidak terwujud, maka terjadi ada rasa gentar, takut, ragu. Apalagi kalau perkara itu sifatnya harus sekarang, harus besok. Kalau enggak gini, tidak akan terjadi. Kekhawatiran itu sangat besar, sangat menakutkan gitu. Saya terus berdoa, saya terus membawa dalam doa. Saya merajinkan diri saya untuk berdoa ke Gua Maria. Pujian penyembahan. Tetapi apakah perkara-perkara tersebut langsung selesai? Tidak. Tidak selesai begitu saja. Saat perkara itu tidak selesai, apa yang saya lakukan? Saya bicara sama Tuhan. Tuhan belum selesai Tuhan. Padahal deadline semakin dekat. Saya harus bagaimana?
di dalam doa saya cuma mendengar satu kata, setialah. Setia seperti apa? Ini sudah pucet ngerasano, masalah yang bertubi-tubi. Setialah. Oke, saya melangkah lagi, saya bergumul lagi di dalam doa. Mentok, Tuhan saya capek, saya lelah. Tapi Tuhan bilang, setialah, setialah. Satu suara lagi yang muncul, jangan terlalu overthinking ketakutan. Percaya, percaya. Tujuanmu lah ke situ toh. Bagaimana jalannya? Manut, nurut. Tujuanmu ke situ toh. Tapi untuk menuju ke situ itu gentar Tuhan. Gimana Tuhan? Sekali lagi dijawab setia, percaya. Berat loh itu. Jawaban kayak gitu tuh berat. Karena mata saya, kacamata saya itu tidak melihat jalannya. Ya sudah, karena saya percaya saya punya Tuhan yang saya selalu pegang. Sewaktu-waktu bisa saya berkata-kata, saya bisa bercakap-cakap sama Tuhan, saya lakukan percaya. Tapi tahu enggak, di saat titik terakhir saya benar-benar enggak ngampu. Saya bilang, saya tahu Tuhan, pasrah saya. Saya benar-benar pasrah. Saya tidak punya jalan lagi untuk menyampai tujuan saya itu. Saya meletakkan beban saya kan, saya meletakkan cara pikir saya. Tahu enggak yang terjadi? Enggak sampai 24 jam. Apa yang saya mau raih itu tiba-tiba dimodifikasi sama Tuhan. Nyampe sih tujuannya, tapi dimodifikasi caranya. Itu di luar cara saya. Oh kok gitu ya Tuhan, saya tertegun. Benar, pertolongan Tuhan, tapi bukan dengan kacamata saya. Di dalam suatu PD saya pernah mendengar gini, jika kamu melihat suatu jalan sudah tertutup, ingat, Tuhan tetap menyediakan jalan lain yang terbuka untuk itu. Saya langsung, oh ya mungkin jalan ini yang Tuhan beri buat saya. Dan akhirnya saya nyampe ke tujuan itu dengan jalannya Tuhan. Tetapi di dalam menyampai tujuan itu saya terus berproses. Nggak enak loh, nggak ngelihat tujuan akhirnya tuh nggak enak. Terus dijawab setia, doa, nggak enak. Tapi itu saya jalani, saya lakukan. Ya puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena saya punya Tuhan yang selalu mendengarkan saya. Tuhan yang selalu menolong. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang tergerak? Ya mungkin next time ya Bapak Ibu. Kami rindu Bapak Ibu juga bisa bercerita di depan supaya kita saling mendukung, saling mensupport. Oh begitulah cara Tuhan bekerja lewat setiap dari kita. Jalan kita mungkin tidak sama, tapi kita percaya satu hal. Kita punya Yesus Sang Cahaya. Kita punya Yesus Sang Terang yang menerangi jalan hidup kita. Saat kita bimbang, saat kita ragu, nggak tahu harus kayak apa. Ingat, Tuhan terang. Ikuti terang itu. Yesus adalah cahaya. Itulah kekuatan. Meskipun kita berada di tempat yang gelap, saat kita jalan ragu, benar enggak ya Tuhan? Menceng enggak ya Tuhan? Nanti kalau nabrak-nabrak ya Pak, ikuti cahaya itu, terus datangi cahaya itu. Karena cahaya itu tidak pernah salah. Tuhan ada di situ menanti kita. Mari sama-sama berdiri, kita mau katakan Yesus cahaya kita. Saat ku melangkah bersamamu, ku tahu kau pegangku.
dan kita akan melangkah dengan penuh kepercayaan. Tenangkan jiwa ini ya Tuhan. Tanganku dipegang teguh.
kuasa-Mu begitu melimpah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-Mu Bapak Alex Tuhan. Yang akan berbagi pada kami semua di sini. Lewat beliau firman-Mu akan ditaburkan. Sharing-sharing iman-Mu akan semakin dinyatakan di dalam persekutuan hari ini. Dan Kau akan lawat kami lebih baik lagi Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan Pak Alex. Seluruhnya Tuhan. Keluarga, pekerjaan. Semuanya boleh dinyatakan menyatu dengan firman. Terima kasih Tuhan. Kami akan berdiam sebagai murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang mau terus belajar setia seperti yang Kau inginkan. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Cek. Shalom. Aduh lemes amat, ada 1000 orang di tempat ini. Shalom. Ayo tepok kanan kirinya bilang kamu cantik dan kamu ganteng siang hari ini. Ini, waduh, gak usah kok, gak usah. Minta Eko. Hah? Oh mati. Oke, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, bener ya? Ya kenalan dulu, nama saya Alex Yuniarto, asal Jakarta. Shalom. Hai Alex gitu kan. Tapi Surabaya bukan suatu hal yang jauh dari saya karena istri saya orang Surabaya. Oh kan. Sudah? Istri saya orang Surabaya. Semalam saya nginep di rumah Morotuo, ya Morotuo di Simo. Semalam saya di HSM, pagi ini bersama dengan ibu. Kelihatan ya, temanya hari ini apa? Setia walaupun meskipun terluka. Kelihatan nih ternyata kaum pria dan kaum wanita lebih setia mana? Kenapa? Yang perempuan lebih banyak di ruangan ini. Yang cowok tinggal berapa? 1, 2, 3, oke. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini Alex tiba-tiba kok nyanyi gitu kan. Bapak Ibu, ini adalah lagu kesayangan. Cidevi juga kenal. Sahabat saya, teman saya akrab, teman pelayanan saya yang mungkin pernah membawakan di ruangan ini juga. Maria Ciumena. Tahu ya? Jadi di akhir hidupnya dia, waktu itu saya sempat mau pelayanan di parokinya Romo Eko, toh ya, Romo Eko ya. Saya berangkat ke Helena, terus waktunya masih nutut nih. Karena PD 7:30 tuh pas 7:30, aku langsung lewatin rumah sakit ketika dia lagi dirawat di rumah sakit. Ketika saya nengok dia, ternyata dia udah keluar dari HCU, gitu ya. Dia udah keluar dari HCU, ngobrol sama dia. Bro, gue pikir gue udah lewat katanya. Gue melek mata,
kok putih semua, ternyata gue masih bangun. Dia bilang seperti ini teman-teman, Bapak Ibu. Sebelum saya masuk rumah sakit, saya masih memberikan retret. Jadi waktu itu dia memberikan retret di Cilegon, dia udah gak kuat ya. Dia membawakan retret dan dia pulang setelah retret, dia anfal, dia masuk rumah sakit. Setengah jam saya ngobrol dengan dia. Tiba-tiba dia ngomong, bro, gue ngantuk, gue tidur dulu ya. Ya udah, lu tidur. Cek, ya udah, lu tidur. Aku berangkat pelayanan. Sebelum dia berangkat, ada satu kata yang gak pernah saya lupa. Dia ngomong apa? Meskipun beban hidup kita berat, meskipun saat ini kita terluka, meskipun saat ini kita dalam hidup yang gak enak, dia bilang apa? Lex, kita mesti taat dan setia sampai akhir. Dan dia buktikan itu. Dia taat dan setia sampai dia berpulang. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu. Nah, gambarnya kelihatan ya, ada yang memberikan cinta, ya, ada memberikan apa tuh? Hati. Tapi yang sebelah kanan udah capek, tahu ya, kelihatan di gambarnya, udah lelah. Ya mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami itu. Lagi capek, lagi lelah, lagi stres gitu ya. Ikut Tuhan capek ya, bener ya Oma ya. Nah tadi belum kelar kenalannya udah masuk materi, enter. Sorry, ternyata bisa sendiri toh. Tuh saking grogi tuh depan Bapak Ibu tuh. Oke, kok iso ya? Oke, Bapak Ibu, teman-teman kekasih Tuhan, kalau lihat foto ini nggak ada yang pernah bilang Alex lu ganteng. Nggak ada yang pernah bilang Alex lu ganteng, selalu bilang apa komennya? Alex, bojomu cantik katanya. Alex, lu dapat istri lu anugerah katanya. Istrimu dapatmu musibah gitu ya. Istriku 1, anaknya 3, jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. Anakku cowok semua, Cidevi juga anaknya cowok semua yo. Anakku cowok semua tapi 3. Yang pertama namanya Otnil, sekarang dia kelas 6 mau masuk SMP. Yang nomor 2 namanya Etaniel, sekarang dia kelas 3. Si Bontot lagi nakal-nakalin namanya Nathaniel, dia kelas 1. Alex, anakmu namanya Iel semua, ribet amat. Iel tuh apa sih? Iel itu bahasa bahasa Ibrani yang artinya adalah kekuatan dari Allah. Jadi ketika saya stres, ketika saya lagi punya masalah, saya hanya pandang foto ini, itu adalah kekuatan Allah buat saya. Hari ini temanya apa sih C? Setia meski terluka. Serial apa? Di masa yang gak enak ini kita mesti setia ketika terluka. Sekarang aku mau tanya, setia kalau lagi gak punya masalah gampang gak C? Gampang gak? Setia lagi kangtaunya lagi banyak, setia lagi banyak duit, setia lagi apa? Pokoknya lagi hidupnya enak, gampang gak? Tapi setia ketika kita lagi sakit, setia ketika kita lagi gak punya uang, susah apa gampang? Nah bener ya, diuji, susah ya Oma ya? Bener Oma? Aku seneng deh, kelihatan oma-oma yang setia, bener? C Devi, ini pasti nggak pernah absen nih setiap Sabtu, tuh kan kelihatan. Kita berikan tepuk tangan buat oma-oma ini, luar biasa. Kelihatan kok, ya kalau yang laki-laki, enggak, bercanda. Ya, oke. Ayo, ini, di enter aja deh. Nah, sekarang di sini aku mau tanya, sopo sing wis mantu? Siapa yang udah mantu? Ya, siapa yang udah punya mantu? Nah, aku mau tanya deh, perasaan ketika Bapak Ibu mantu, perasaannya apa Om? Seneng. Tante, apa? Seneng, bahagia. Aku tanya lagi, selain bahagia ada perasaan apa? Apa? Aku wis setia gedein anakku dari cilik sampai gede sampai dewasa, digondol wong. Dipek wong ya.
Nah, ini yang namanya apa? Setia mesti terluka akhirnya, benar? Nah hari ini Alex akan bawakan materi ini. Ketika kita setia melayani Tuhan, ketika kita setia ikut sama Tuhan, tapi kok malah apa? Kok malah apa? Nah, kok ada yang luka di sini? Luka di sini adalah pengorbanan sebenarnya. Nah, teman-teman kekasih Tuhan, Bapak Ibu, itu kan gambarnya lucu ya. Waktu kecil anak kita rawat sampai dia dewasa. Ketika apa? Ya gitulah. Om, sedih ya Om ya. Bener ya, pasti ada sedihnya. Nah itu yang namanya mencintai sampai setia pun sampai terluka. Ya, enter. Ini ada cerita. Setia meski terluka itu lebih cocok orang pacaran, bener gak sih? Banyak lagu-lagu cinta, itu isinya apa? Setia walaupun terluka, bener ya? Pokoknya aku mencintaimu walaupun diduain, ya diduain, gak bercanda ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada cerita gitu ya. Ya di sini gak cocok karena ini cocok buat anak muda cerita, tapi aku gak apa-apa. Jadi ceritanya ada satu pasang nih pacaran gitu ya, pasti tahu lah ceritanya. Ini wah bener-bener setia satu sama lain gitu ya. Terus seng perempuan matane ketimpa air keras ketika cuci foto. Ini film Korea. Terus pertanyaannya nih, pacarnya tetap setia nemenin dia apa kagak? Padahal yang perempuan buta matane. Hah? Ceritanya bagus banget. Bukan lebih dari setia. Kenapa? Dia bilang sama pacarnya, nih aku dapat donor mata buat kamu. Dia bilang, nanti operasi aku yang biayain, kata pacarnya. Udah tahu ceritanya di sini. Akhirnya yang perempuan ini matanya dioperasi dan dia bisa melihat lagi. Pertanyaannya, matane sopo yang dibuat jadi donor. Ini bukan masalah setia lagi, tapi karena apa? Dia mencintai ya perempuannya sampai seperti itu. Bapak Ibu tetap setia datang ke tempat ini, setia ikut Tuhan, setia apalagi itu ya. Setia datang ke gereja, setia pelayanan gara-gara apa? Gara-gara Cidevi? Gara-gara Romo Paroki? Enggak kan, gara-gara apa? Bapak Ibu mencintai sopo? Tuhan. Kunci jawabannya adalah ketika teman-teman Bapak Ibu sudah mulai terluka ketika mengikuti Tuhan, kembali ke siapa? Oh, Tuhan sayang sama aku loh. Ya, Bapak Ibu, aku ngelihat cintanya kita sama Tuhan tuh kayak pasangan suami istri, bener gak? Dulu waktu pacaran lagunya kayak begini. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Tau lagu itu ya? Ada yang pengantin baru gak di sini? Ono? Gak ono yo? Ono saya pengantin baru seneng gini? Pengantin baru tuh, oh Cidevi masa. Pengantin baru tuh lagunya berubah gitu kan. Pengantin baru tuh lagunya ada yang tahu lagu ini gak? More, I want more. Tuh pikirannya wes ngeres tuh ya. More di sini tuh pengen punya rumah, pengen punya apa? Pengen punya mobil gitu ya. Coba kita tanya oma dan opa yang sudah 30 tahun, 40 tahun kawin. Lagunya berubah total. Banyak perkara yang tak dapat. Nah, hubungan kita sama Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Awal-awal ku jatuh cinta padanya, benar. Tapi ketika Bapak Ibu melayani Tuhan, puluhan tahun ikut Tuhan, puluhan tahun mudah ada lukanya. Sama gak suami istri? Dulu waktu awal perkawinan atau lagi pacaran, tai kambing rasa coklat Bapak Ibu. Kemekelen yo. Dulu waktu awal-awal kenal Tuhan, tai kambing rasa coklat. Kenapa?
Widih, gue tergila-gila kayak suami istri, gue tergila-gila sama lu gitu kan. Udah 40 tahun, 30 tahun kawin. Kok gue kawin sama orang gila gitu ya. Ngelihat suami kita wis botak kepalanya, perutnya gendut kalau tidur ngorok gitu ya. Nah ini, ilustrasi ini menggambarkan relasi kita sama sopo? Sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika luka itu semakin ada, luka itu semakin dalam, Bapak Ibu lari dari Tuhan atau tetap bertahan? Ngomong gampang bertahan, ngelaksanainnya susah soro Bapak Ibu. Ya, lanjut C. Contohnya sopo? Maria. Aku bilang ya, setia dalam kebahagiaan adalah mudah, namun setia dan taat dalam penderitaan membutuhkan apa? Perjuangan dan iman. Mungkin Maria aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Maria berpegang sama sopo? Sama Tuhan. Kekuatan dia adalah sama siapa? Sama Tuhan. Maria adalah teladan utama dalam penderitaan, hidupnya diwarnai dengan apa? Sikap taat dan berserah. Bapak Ibu, aku sampai jam piro? Sampai besok. Apa? Sampai besok ya. Enter. Oke. Nah, aku nggak bahas ini, tapi kesetiaan Maria, mungkin nanti next time aku bawakan mengenai ini. Kesetiaan Maria itu ada di dalam apa? 7 kedukaan Maria. Bapak Ibu perhatiin, Maria waktu diberi kabar oleh malaikat Gabriel udah stres gak? Stres, karena apa? Antara hidup dan mati, kenapa? Kenapa? Hukuman kalau orang hamil di luar nikah pada waktu itu adalah mati. Wah, belum itu dikasih nubuat lagi sama Simeon, kalau apa? Nanti nih gede anak lu bakal mati. Stres gak tuh? Belum lagi mau lahiran apa? Susah. Iya kan? Anaknya sudah lahir, dikejar-kejar mau dihukum mati, benar? Mau dihukum, anak sulung akan dihukum kan sampai dia pergi ke Mesir. Stres berikutnya apa? Anaknya udah mulai gede, bandel, 12 tahun apa? Hilang. Bener ya? Itu Yesus bangor banget tuh. Ngapain mama nyariin gue? Intinya begitu kan? Saya kan harus bersama dengan bapakku di itu. Wah itu kalau mama zaman sekarang lu gue balikin ke perut gue lagi gitu kan? Tapi dengan apa? Dengan setia nemenin sopo? Yesus. Sampai kapan? Mati. Kalau ngomong kesetiaan, contohnya siapa? Maria. Kita bisa nggak kayak dia? Dengan rahmat dan pertolongan Tuhan, pasti apa? Bisa. Enter. Kita baca yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan tidak memanggilku untuk, tapi, ini kata-kata sopo? Mother Teresa. Aku baca buku, ini baru aku dapat CDV materi ini, enter. Jadi gini, enter. Seringkali kita berpikir kalau pelayanan ikut Tuhan lagi dalam kondisi apa? Kondisi apa? Wah, lagi on fire gitu kan. Kalau pelayanan tuh lagi kondisi enak, lagi cuan gitu ya, lagi cuan, lagi duitnya wakeh, lagi sehat. Wih, pelayanan, wah luar biasa. Jos gitu kalau orang Jawa bilang. Mother Teresa, Bapak Ibu, melayani setia dalam kondisi apa? Padang, gurun. 40 tahun dia melayani Tuhan dalam kondisi apa? Kehampaan yang luar biasa. Pertanyaannya kok iso? Gumun gak? Bingung gak? Aku pas baca ini ternyata ketahuan 40 tahun dia mengalami kekeringan di buku diary-nya dia. Ya, terus dijadiin buku namanya Come Be My Light. Pertanyaannya ketika dia kering, ketika dia terluka, ketika dia padang gurun, stop gak melayani Tuhan? Stop gak? Setiap pagi, 4:30 pagi dia udah bangun, dia doa apa? Sukacitamu hanya itulah yang kuinginkan. Dan mari gitu ngapain? Misa, karena kekuatan pelayanan dia adalah apa?
ekaristi. Itu dia lakukan setiap hari. Seringkali orang berpikir bahwa kalau pelayanan tangki cintanya mesti apa? Penuh. Nangkep. Seringkali begitu kan? Memang benar, tapi seringkali yang salah ketika kita berdoa, Tuhan aku lagi kering Tuhan, aku lagi punya masalah Tuhan, aku lagi bingung Tuhan. Tolong tambahkanlah cintamu kepadaku, salah atau benar? Doa kayak begitu. Ini yang tim aja deh aku tanya. Bener apa salah deh? Hah? Tega banget ya. Tuhan tambahkanlah cintamu kepadaku, cintanya Tuhan wis mentok. Bener gak? Cinta Tuhan udah mentok. Kok pada diem? Bener gak cinta Tuhan sudah mentok? Kalau kita minta cinta Tuhan lagi, kita menyalibkan Tuhan sekali lagi. Bener gak? Yang benar adalah bukan Tuhan tambahkan cintamu, kita mendekat kepada Tuhan, supaya apa? Cinta kita bertambah, otomatis gitu enggak? Ketika kita kering, ketika kita mulai terluka, kita mendekat kepada Tuhan, kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan, ke gereja, ikut retret, apapun itu. Oke? Mother Teresa bisa melayani sampai dia meninggal. Dia taat dan setia. Kekuatannya apa? Cintanya Tuhan. Dan bukan dia yang didekati sama cinta Tuhan, tapi apa? Dia mendekat kepada cinta Tuhan itu. Semoga gak ngantuk ya. Mohon maaf, aku ngomong keras begini karena jam-jam apa? Jam ngantuk. Benar ya ya? Benar ya jam-jam ngantuk enter. Konteksnya, jadi kesetiaan dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Hari ini kan temanya apa? Setia mesti terluka. Jadi aku garis bawahi dulu bahwa siang hari ini aku mau ngomong kesetiaan dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan setia adalah apa? Buah dari cinta kita kepada Tuhan, benar gak? Kalau Bapak Ibu gak mencintai Tuhan, pasti Bapak Ibu gak akan setia. Oke? Ketika kita setia dan mencintai Tuhan, seringkali apa? Kita terluka. Terluka sama dengan pengorbanan ketika kita setia melayani Tuhan. Di Jakarta ada satu ketua PD curhat sama saya. Kok sebelum aku jadi ketua PD hidupku wapi-wapi wae, kata tahu ya. Hidupku enak-enak aja, tokoku rame, cuanku gede. Tapi ketika aku aktif dalam pelayanan, ketika aku jadi koordinator PD, kok semuanya apa? Iya. Saya cuma bilang, bro, firman Tuhan gak ada yang pernah bilang kalau lu setia, kalau lu ikut aku akan memberkatimu. Kalau kamu ikut aku, kamu akan cuan. Nangkep ya? Kalau kamu ikut aku, kamu akan diberkati, bla bla bla. Gak ada firman Tuhan yang ngomong itu. Artinya apa? Kalau kamu mengikuti aku, kamu akan apa? Memanggul salib. Tapi ada satu kata yang mungkin Bapak Ibu lupa. Ketika kamu setia melayani aku, ketika kamu setia ikut aku, mahkota kehidupan Tuhan akan berikan kepada kita, amin. Mahkota kehidupan itu apa? Surga. Teman-teman, konsekuensi daripada kesetiaan adalah pengorbanan. Konsekuensi ketika kita setia melayani Tuhan pasti ada luka. Pertanyaannya, ketika kita luka kita mesti ngapain, benar? Disembuhin apa enggak? Pelayanan berapa lama? Lama ya, oke. Waktu itu aku nggak tahu Cidevi melo apa enggak. Waktu itu di Jakarta ada retret pewarta dan pengajar BPPG. Jadi pewarta dan pengajar Keuskupan Agung Jakarta, Bogor dan Bandung kumpul jadi satu. Waktu itu pembicaranya Jud Antoin. Dia orang Malaysia, mukanya India, bisa bahasa Indonesia, bingung kan? Bener ya, udah pernah jadi Jud mungkin udah pernah tahu. Dia mukanya India kan, bener kan? Tapi dia bisa fasih dengan ngomong Indonesia, mukanya orang India. Ketika dia memberikan pengajaran di depan, dia tanya, di ruangan ini,
Ada 400 pewarta. Siapa yang sudah 10 tahun melayani Tuhan? Wah, mulai angkat tangan. Wih, masih banyak. Yang 10 sampai 20 tahun melayani Tuhan, masih ada yang angkat tangan. 20 tahun sampai 30 tahun sudah mulai sedikit. Yang terakhir nih, siapa di ruangan ini yang sudah 40 tahun melayani Tuhan? Tak pikir gak ono, ada yang angkat tangan, tek, Om Joseph. Om Joseph Teja Indra. Dan ada beberapa, Tante Esther, Om Joseph gitu kan. 40 tahun melayani Tuhan. Sampai Om Joseph udah 80 ya sekarang ya, masih setia melayani Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Karena mereka percaya, ketika melayani Tuhan itu bukan, ketika pelayanan itu bukan melayani kita semua, tapi melayani siapa? Gusti Allah, melayani Tuhan. Nah, konteksnya adalah kita bisa terluka, ada pengorbanan. Karena apa? Kalau beras, takarannya apa Cik? Hah? Beras takarannya apa? Kilo. Cinta takarannya apa? Nah, nangkep ya. Di sini suami istri mana? Ada suami istri? Oke, tadi kan dibilang kamu cantik, kamu ganteng. Kapan terakhir dibilang cantik kok? Salah. Kapan terakhir dibilang ganteng kok? Kemarin, barusan. Nah, gini loh, masih cinta gak? Ci, masih cinta gak? Udah mulai bosan belum? Nah, oke. Sekarang, aku mau tanya deh, tiba-tiba nih si Cece bilang sama si Koko, kok aku wes bosan be kamu, kita pegatan ayo. Kira-kira si Koko ngomong apa? Ya wes dong. Aku ngomong gini, Tuhan, aku mau stop pelayanan, aku terluka, aku mau stop, aku mau pensiun jadi ketua PD. Aku mau tanya, Tuhan sedih gak? Sama gak ketika kamu bilang sama si Koko, kok aku wis bosan dek kamu, kita pegatan naik, sedih gak? That's the simple thing. Tapi seringkali kita melakukan apa? Itu. Tuhan dijadiin bumper. Ketika kamu enjoy dalam pelayanan, ketika kamu enak kamu pelayanan. Tapi ketika kamu susah, Tuhan, entar dulu. Aku mau tanya, Tuhan pernah stop gak mencintai kita? Nah, ayatnya kita coba bahas. Ya, enter. Aduh, kau tuh kalau di depan tuh suka kelupaan waktu. Kita baca bareng-bareng ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kekal tuh berarti apa? Selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, sampai perjanjian lama ada Allah Bapa yang mencintai kita. Perjanjian baru ada siapa? Ada Allah Putra yang mencintai kita. Setelah Yesus mangkat, sopo? Allah Roh Kudus sampai detik ini menjadi penolong kita. Enggak pernah dia tinggalin kita. Yang sering kali meninggalkan Tuhan siapa? Kita. Lanjut. Kekal abadi kasih setianya. Tadi ya di Mazmur ya. Nah sekarang aku ambil quote Mother Teresa. Sangatlah penting bagi kita untuk menyadari bahwa cinta yang sungguh-sungguh sejati pastilah melukai. Yesus terluka enggak ketika mencintai kita? Bentuk cinta adalah kesetiaan. Terus satu lagi nih, engkau tidak memberi kelimpahanmu, namun engkau memberi hingga terluka. Ini sebenarnya persembahan janda miskin. Jadi Mother Teresa ngomong ini ketika dia terima Nobel Perdamaian tahun 86. Nah aku mau bahas, enter. Nah ini bukti kesetiaan Tuhan sama kita. Bukti cintanya Tuhan sama kita. Aku mau spill satu kejadian yang mungkin Bapak Ibu tanpa sadari bahwa kok Tuhan sampai segitunya loh sayang sama kita. Bapak Ibu tahu waktu Yesus di atas kayu salib bilang apa? Sudah selesai. Bener ya? Hafalkan ayat itu? Sudah selesai. Terus dia bilang apa? Aku haus. Terus apa ayatnya bilang?
Yesus diberi apa? Minum pakai sebatang hisop, tahu ya? Sebatang hisop dicelupkan kemana? Anggur asam dicucukkan ke mulut Yesus. Aku mau tanya, sebatang hisop itu apa? Yang namanya sebatang hisop itu adalah alat buat cebok bangsa Romawi. Yesus direndahkan seperti itu demi cintanya sama kita. Tapi seringkali kita nggak setia sama dia. Padahal apa? Tuhan udah setia sama kita. Bapak Ibu tahu, salib, disalib, Yesus itu ada pakai cawat ya. Realnya apa? Telanjang Bapak Ibu. Yesus setia sama kita. Yesus mau berkorban sama kita. Kita baru punya masalah sedikit aja, udah mutung, gak mau melayani Tuhan lagi, gak mau ikut Tuhan lagi. Enter. Oh sebelum ini, tadi kan ada cerita ya. Aku waktu itu ikut misanya Romo Yohanes, tau ya Romo Yohanes ya. Waktu itu misa di Cikanere, dia cerita pengalaman ketika dia memberikan misa di Tumpang di Malang. Romo cerita begini, setiap hari aku melihat ada seorang ibu yang setia untuk misa. Setiap hari ibu ini gak pernah lupa untuk misa harian. Dan ketika ibu ini misa, diperhatikan oleh Romo, dia gak pernah datang itu terlambat, dan dia datang itu jalan kaki dari bawah sampai atas. Tahu kan Tumpang dari bawah ya, itu ke atas. Padahal ada apa? Angkot. Ibu ini gak pernah absen untuk misa. Bapak Ibu, Romo setiap kali kelar misa mau nyamperin ibu ini gak pernah ketepaan ketemu. Jadi ibu ini wis mulai gitu kan. Nah di suatu titik ibu ini ke toilet. Lama di toilet, Romo bisa mergokin. Dan Romo nanya, Bu, ibu rajin banget misa, saya perhatiin setiap hari datang setia. Tapi yang saya perhatikan kok ibu datang gak capek toh jalan dari bawah ke atas, itu kan jauh katanya gitu kan. Kan ada angkot. Jawaban yang luar biasa dari ibu ini apa? Romo, aku cuman buruh tani. Penghasilanku paling 10.000, 15.000 satu hari. Sayang Romo uangnya. Kalau misalkan aku buat bayar angkot sayang, mendingan uangnya tak masuk no ke kantong kolektor. Pok, aku rasanya kayak apa? Kayak apa? Ditampar sama Tuhan. Ibu ini dengan penuh cinta, dia setia datang ke gereja untuk misa. Yang seringkali terjadi adalah, mohon maaf, uang 100.000 kalau di kantong kolektor kelihatan gede enggak? Tapi kalau di mall buat makan, ada cerita Bapak Ibu. Ada seorang bapak lagi misa pas kolektor. Biasa kalau kolektor nyari duit apa? Duit paling kecil dan paling lecek, benar? Jadi bapak ini cari, untal-untal duit, oh ketemu 5.000, wis lecek. Lebokno neng kantong kolektor. Bapak Ibu, belakangnya itu ibu-ibu masukin duit 100.000. Wih, bapak ini ngeliat kan, Bu, wih, gede ya kolektormu ya katanya. Iya Pak, itu duitnya bapak tadi tiba tak lebokno katanya gitu. Tahu ya? Jadi ketika orang ini nguntal-nguntal apa? Nguntal-nguntal duit dimasuki. Love until hurt. Real love is always painful and hurts. Then it is real and pure. Tolong dong terjemahin. Gak ada yang tahu ya. Artinya adalah mencintai sampai terluka. Dan cinta yang real atau cinta yang benar-benar cinta selalu apa? Painful dan melukai. Cinta tuh selalu nggak enak dan melukai. Painful tuh nggak enak, ya. Tapi setelah itu apa?
cinta itu menjadi apa? Real, abadi, dan murni. Love until hurt. Bapak Ibu, coba tanya deh yang sudah pelayanan puluhan tahun. Ya, kok lama-lama lukanya hilang gak? Aku mau tanya. Ya kan, karena apa? Luka itu terobati dengan apa? Cintanya kita sama Tuhan, bener gak? Itu yang aku mau cerita. Ketika kita melayani sekian lama, dilukai, ada pengorbanan di situ, capek di situ, lama-lama semuanya apa? Hilang, karena apa? Ketika cinta itu, Tuhan itu mengisi, lukanya itu menjadi hilang. Oke, enter. Oke, enter. Sebelumnya, firman Tuhan dulu. Nah, kita baca yuk 2 Timotius 2 ayat 8-13 ya. Kita baca yang paling bawah aja deh, yang tebal. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak menyangkal dirinya. Ingat ya, ketika manusia tidak setia, Tuhan tetap setia enggak? Itu yang luar biasa. Ya, enter. Aku mau bacakan pembahasannya. Rasul Paulus ngomong gini, mengajarkan bahwa panggilan untuk ikut Tuhan adalah menderita, terluka. Ya, artinya menerima Tuhan Yesus secara penuh di dalam hatinya, maka ia tidak akan sampai hati melukai Tuhan Yesus terus-menerus. Tetapi sebaliknya, manusia yang dalam hatinya meletakkan kasih Tuhan, ia akan sanggup untuk ikut menderita bersama dengan Tuhan. Ya, tidak mudah menghadapi tantangan, ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus meski beban berat kehidupan membelenggunya. Karena apa? Ini yang poinnya. Hati yang menjadi kediaman cinta kasih Tuhan akan selalu mendatangkan kesetiaan kepada Allah. Ingat ya, hati yang menjadi kediaman cinta kasih Allah akan selalu mendatangkan kesetiaan kepada Allah. Enter. Saat kita terjun dalam pelayanan, potensi nangis, terluka, menyerah, itu pasti ada. Kita mesti apa? Kita minta Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Ya, enter. Bapak Ibu, ketika kita lagi galau, kita mesti ngapain? Dalam pelayanan, andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah mulai capek dalam pelayanan, sudah mulai enggak setia lagi, ingat bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan setia sama kita. Ya, enter. Enter. Nah, ini jadi patokan. Ingat ya, ketika Bapak Ibu melayani Tuhan, ingat yang dilayani siapa? Seringkali orang berpikir, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani manusia nggak akan ada habisnya. Karena apa? Dikomplain, aku pernah, bro, suara lu bagus bro, jadi WL. Tapi lebih bagus lagi kalau lu nggak usah nyanyi. Terluka gak digituin? Wes lah, Bapak Noai wes gitu, nggak usah direken gitu kan. Aku udah kecampur bahasa Surabaya karena mertuaku udah di Jakarta, istriku juga kalau ngomong bahasa Jawa, jadi aku wes kecampur. Ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Enter. Nah ini, kalau pelayanan gitu ya, jadi kita bukan menyenangkan hati orang, tapi dengan segenap hati melakukan kehendak Allah karena pelayanan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Enter. Tahu nggak Sopo? Pasti nggak tahu. Kalau Cidewi pasti tahu. Aku suka pakai contoh ini. Kalau lihat dari gambarnya, kira-kira dia punya beban berat gak? Kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira dia apa? Buta. Benar. Dia buta dari kecil. Dia seorang sarjana musik, kalau Bapak Ibu lihat lagu-lagu hymn di Kristen itu, dia ribuan lagu dia karang. Dia sarjana musik, dia buta. Di umur kurang lebih 40 tahun, dia ditawarin apa?
kornea mata untuk dioperasi ke matanya supaya dia bisa melihat. Kira-kira dia mau nggak? Mau nggak? Tuh baca. If I had choice, I would still to choose remain blind. For when I die, the first face I will ever see will be the face of my blessed Savior. Artinya apa? Dia pengen tetap buta, dia tetap terluka dalam hidupnya dia dan tetap melayani Tuhan dengan kondisi buta. Karena apa? Dia pengen ketika dia nanti mati, orang pertama, sosok pertama yang dia mau lihat siapa? Tuhan Yesus. Gila ya. Merinding gak, Ceh? Dia dapat kesempatan gak untuk apa? Untuk bisa melihat. Tapi dia gak mau itu. Karena apa? Begitu cintai dia sama Tuhan, dia pengen ketika nanti aku mati, Tuhan Yesus pertama yang aku lihat. Enter. Ini lewat aja deh, lewat. Karena ini. Oke. Aku kasih contoh-contoh. Kalau C. Devi pasti tahu, 10 menit lagi ya. Ceritanya Henry Nouwen ini seorang pastor, ya, dia pelayanan luar biasa. Aku suka baca bukunya. Ya, ini kisahnya dia. Dia suka melayani di orang-orang miskin, ya. Dia bergabung dalam komunitas Nah, komunitas apa ini? Enter. Komunitas penyandang anak-anak disabilitas Down syndrome. Pertanyaannya adalah, awal-awal dia pelayanan dia komplain nggak? Dia punya sahabat yang namanya siapa? Adam. Adam ini cacatnya 3. Dia cacat fisik, harus digendong, Down syndrome, otaknya juga cacat, dan dia punya epilepsi. Yang namanya Romo Henry Nouwen ini, awalnya sudah mulai capek. Kesetiaan dia melayani si Adam ini udah mulai luntur. Tapi ketika dia mulai capek, tiba-tiba dia dapat ayat ini, enter. Kita baca aja bareng-bareng 1, 2, 3. Dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, 1, 2, 3, kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu ketika dia dapat ayat ini, dia bilang apa? Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Bapak Ibu, Henry Nouwen itu, Adam ini nggak bisa mandi, nggak bisa makan. Mohon maaf, yang nyebokin siapa? Romo Henry Nouwen. Mandiin siapa? Yang nyuapin siapa? Dia bilang apa? Ketika aku melayani Adam, aku melayani siapa? Nangkep. Dia bilang apa? Semakin menyelam aku melayani Adam, aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam diri Adam. Pengalaman Henry Nouwen aku alami juga ketika aku diminta untuk memberikan renungan di depan anak-anak disabilitas. Mumet gak, C? Aku diminta untuk memberikan renungan di depan anak-anak disabilitas. Awalnya aku terluka, kenapa? Aku jadi bemper. Gara-gara apa? Pembicara sebelumnya mundur gara-gara apa? Diminta nggak sanggup. Dilempar ke Alex. Ketika dilempar ke Alex, ada yang komen, Alex mana bisa? Awal-awal udah dilukai duluan ya. Alex mana bisa? Alex kan jam terbangnya belum tinggi. Wah, pokoknya ada kata-kata itu udah nggak enak deh. Tapi saya tetap setia. Saya datang. Waktu datang ke pertemuan Natal itu, jadi PD Natalan ngundang anak-anak 300 anak penyandang disabilitas. Suasana perayaan Natal kayak apa? Kayak pasar. Lari sono, lari sini, ada yang teriak. Pengasuhnya, pokoknya seru banget deh, umat di belakang. Bapak Ibu, aku bingung mau ngomong apa. Aku tampilin gambar Yesus doang, itu sopo? Aku tanya, cus. Bisa jawab itu? Aku ajak doa Bapak kami, bisa tebata-bata. Waduh, pokoknya tuh bener-bener kayak pasar deh, lari sono, lari sini, dan teriak. 30 menit kan harusnya sebentar ya, ini kok kayak lama banget gitu, aku kehabisan bahan judulnya. Tiba-tiba ada juru penolong, ada anak perempuan 3 tahun lah, itu moro-moro ke depan, nyamperin saya, peluk kaki saya. Pengasuhnya ngapain?
Ambil lagi dong, sampai 3 kali ternyata anak ini ngawe-ngawe. Minta apa? Gendong. Wah ini emang pekerjaan Tuhan. Jadi aku di depan gendong anak ini, ya. Dan ketika aku gendong anak ini tiba-tiba mulutku ngomong, kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk anak ini, Bapak Ibu melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Semua mata berkaca-kaca dan nangis. Aku ajak nyanyi simple. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wah mata berkaca-kaca. Terus tiba-tiba ada dorongan. Mereka pun butuh didoain sama kita. Disenggolong, ini membuat terluka lagi. Lex, gila lu, mana mungkin anak-anak begitu tahu kalau altar call. Saya cuma taat, saya bilang. Tolong tim doa ke depan, kita penyembahan doain mereka. Percaya atau tidak, anak-anak Down syndrome ketika didoakan, nangis Bapak Ibu. Anak-anak Down syndrome ketika didoain bisa apa? Resting. Alam bawah sadar mereka mengalami itu. Udah selesai dong acaranya, disenggol lagi, ini bener-bener deh panitia itu membuat aku terluka bener. Gila lu Lek, itu 50 orang muslim, ya lu kagak ngomong. Kok gak ada yang ketawa sih? Ternyata anak-anak itu 50 orang itu muslim. Dan aku gak dikasih tahu. Nanti dibilang apa? Kristenisasi. Bapak Ibu ketakutan manusia begitu. Setelah aku keluar ada bapak-bapak samperin saya, Pak terima kasih. Saya merasa diberkati dengan pelayanan Bapak. Enter. Waktunya wis mepet. Tahu ya sopo ya? Tahu ya sopo ya? Nah ini bagus banget. Kalau kamu jadi dokter kamu jangan memeras orang miskin. Mereka akan membayar tapi mereka akan nangis karena pulang mereka nggak punya uang untuk bayar beras. Sopo? Dokter Lee. Enter. Ini kira-kira lagi ngapain? Hah? Ya, betul. Kalau orang bilang lagi capek, enggak. Orang ini nakes dengan ketakutannya dia setia loh. Benar-benar setia dia melayani orang-orang yang sakit. Dia masih sempat apa? Doain mereka. Enter. Penutup. Aku mau sedikit cerita. Saya bukan full timer Bapak Ibu. Saya karyawan, saya kerja semalam di HSN pun ada yang mesti saya kurbankan apa? Saya cuti dari kantor. Demi apa? Demi pelayanan. Ini tahun lalu ketika saya diminta untuk, kalau lihat gambar itu kira-kira saya lagi di mana? Papua. Waktu itu inget banget Pak Thomas Sulasbi, ya teman Cidevi juga, call saya, bro siap nggak pelayanan ke daerah? Siap. Kemana? Papua. Langsung mingkem saya. Hah ke Papua gitu kan. Saya siap. Ya, saya bilang oke, saya berangkat. Tapi ada tapinya nih bro. Wah ada tapinya, iya. BPN hanya utus 2 orang, tapi yang berangkat harus 4 orang. Karena seminar karunianya pengajarnya harus 4 orang kan 8 sesi. Berarti mesti apa? Bayar. Nah bayar dewe. Bapak Ibu tahu tiket ke Papua berapa? 8 juta. Dia bilang 10 juta sampai 8 juta. 8 juta 10 juta. Oke aku siap bro. Saya nggak mikir tuh duit dari mana gitu kan. Masih Tuhan cukupkan. Istriku tak bilang, Say, 14 tahun aku menikah, puji Tuhan alhamdulillah. Istriku masih panggil Say. Kalau dia panggil Lex, seperti dia lagi marah sama saya. Nah, Say, aku diminta ke Papua tapi tiketnya bayar dewe opo. Wes tenang aja, aku urunan. Luar biasa. Saya ingat banget, memang kesetiaan dalam pelayanan itu nggak gampang. Kemarin dalam bulan ini, setiap minggu aku ada 3-4 kali pelayanan. Dan aku ingat 2 minggu lalu aku berangkat ke Makassar, berangkat pagi pulang sore. Kebayang ya, karena apa? Senin aku mesti kerja kan. Terus pulang kerja jam 3, jam 4 aku izin, aku mesti ke Bandung pelayanan di sana, aku pulang lagi. Dan hari-hari aku melakukan itu. Kira-kira capek enggak? Waktu aku di Makassar, aku di bandara mau pulang aku nangis. Aku cuma bilang Tuhan aku capek, aku bilang. Tuhan aku capek banget, tapi ini aku mau perbuat. Aku mau lakukan ini karena aku sayang sama Tuhan. Aku bilang seperti itu. Dan ketika aku berangkat ke Papua ini, jam 5 sore aku baru pulang dari kantor. Sampai rumah,
Aku ada Zoom, pelayanan PD pakai Zoom. 9:30 selesai Zoom, aku peluk anak-anakku, itu hari Jumat. Aku peluk istriku, aku berangkat. 9:30, jam 10 malam aku berangkat ke bandara, pesawatku jam 1 malam. Ya. Sampai di Papua tak pikir deket Bapak Ibu. Jam 10 baru sampai Papua, Sydney kalah Bapak Ibu ya. Jam 10 pagi sampai di Sentani. Sampai Sentani dijemput tempatnya Cirita. Hotel Cirita di Jayapura, sampai hotel jam 11, baru rebahan sebentar di telepon. Bro, sudah dijemput, kita berangkat ke desa Arso karena aku dapat bonus. Aku memberikan kebangkitan rohani Katolik di desa 3 jam dari Jayapura. Ya, itu anjing ikut KRK Bapak Ibu lihat tuh. Acaranya 3:30 sore itu masih belum terlalu ramai. Jadi acaranya jam 4 sampai jam 9 malam. Wah, makin lama makin penuh. Waktu aku di sana, bener-bener deh, aku tuh merasa bahwa mereka tuh sakno pisan gitu loh. Karena mereka jarang banget mau dilayani sama orang-orang gitu ya. Saya tanya, siapa anak-anak di sini teman-teman yang terluka sama orang tuanya, angkat tangan semua. Siapa istri-istri sini yang terluka sama suaminya, angkat tangan semua. Aku baru tahu di sana istri 4, istri 3 udah biasa. Karena apa? Suku. Ada Romo cerita sama saya, Lek, di sini saya datang, saya bingung. Ketua lingkungan istrinya 4. Jadi sebelum bertobat, istrinya udah 4 gitu kan. Setelah dia bertobat bingung kan gitu kan. Jadi banyak sekali dilukai oleh pasangan hidupnya. Itu panti asuhan sebelah sana. Jadi anak-anak itu saking banyak anak ditaruh di panti asuhan. Keras jadikan mereka. Dan mohon maaf, smells not good tau ya. Ambune itu enggak ini karena mereka jarang mandi, itu enggak ada air di sana. Kering. Aku mau pipis pun pakai air hujan, tampungan. Enter. Nah, itu makin malam penuh. Aku suka banget lihat gambar itu, udah jam 6 itu aku di depan itu waktu kasih mau altar call waktu itu ya. Terus enter itu Romo cuman memberikan tangannya dia, ngawe-ngawe di atas, aku pimpin pencurahan roh, itu semua, sebelum. Itu sampai lihat tuh pada resting semua. Kita cuman berempat, aku, Pak Thomas, ada 2 pewata lain, kebayang sama beberapa dari Jayapura. Doain, tak, jadi apa? Catcher juga, begini. Karena apa? Semua nangis, jerit-jerit mengalami kasih Tuhan. Dan acara selesai, aku diajak joget-joget sampai jam 9 malam. Mereka kan seperti itu di suku-suku sana. Pulang dong jam 9 malam, capek enggak? Capek. Sampai hotel jam 12. Hari pertama selesai. Besoknya, seminar karunia dimulai. Aku diminta untuk memberikan seminar karunia Roh Kudus untuk tim 8 PD di Jayapura. Itu aku kecapean Bapak Ibu. Apa? Tidur depan gereja. Itu aku lagi pimpin pencurahan roh, itu aku lagi ngajar. Capek. Aku sempat nangis di situ. Capek banget. Enter. Ini terakhir. Aku punya konco-konco yang luar biasa. Itu Pak Thomas di bawah tengah tuh. Ini adalah tim PD. BPK Jayapura ada 8 PD. 8 jam, 7 jam, 6 jam dari daerah mereka Jayapura cuma mau dengerin ocehan saya. Bertiga. Tim. Mereka mau datang 2 hari, nginep di hotel? Enggak. Nginep di mana? Di situ. Tidur di mana? Di situ, di aula itu. Itu komitmen yang luar biasa dari mereka. Itu ketua BPK Jayapura, sebelah kiri, namanya Cieni. Kemarin WA saya telepon, Lex, apa kabar? Teman-teman di gunung cariin kamu. Kamu bisa nggak kasih pembekalan tim buat mereka? Pakai Zoom aja, Lex. Dia bilang, oke Cek, aku siap. Dites dong. Nggak bisa, Lex, nggak ono sinyal. Sakno. Terus aku bilang, udah Cek, gini aja. Cece, aku mau undang kamu ke Jayapura tapi kita nggak ada dana buat undang kamu lagi. Saya bilang, udah nggak usah pikirin. Cece, siapin waktu, aku berangkat ke sana. Nggak usah pikirin tiket, aku berangkat ke sana. Dia nangis.
Thank you ya Alek. Tahun depan aku mau berangkat ke sana lagi. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Alek mau seperti itu? Next sesi nanti kalau aku diundang lagi. Dulu aku adalah mantan pemakai. Dulu aku ini mantan pemakai dan suka banget minum minuman keras, tahu ya? Es batu. Itulah. Aku drunken master lah itu ya. Dulu tukang mabok, pokoknya aku bejat banget. Nanti itu next sesi aku cerita. Dan ketika aku SHDR tahun 94, aku bertobat dan di situ aku mengalami cinta Tuhan. Pelayanan saya dari tahun 94 sampai detik ini tuh gak akan bisa bales cintanya Tuhan sama aku. Ya, makanya sampai detik ini aku mau tetap setia dan selalu setia untuk melayani Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Masih ada waktu, yuk kita doa Bapak Ibu ya. Tahu lagu tenang? Nah, kita mau tenang di hadapan Tuhan, tolong singer bantu saya. Gak apa-apa, belum lapar kan Bapak Ibu ya? Wis lapar? Aku wis luwe. Oke, mari kita duduk di hadapan Tuhan. Kita mau tenang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, tenang aja ya, tau ya. Mengalir kuasa dari tempat, tahu lagu itu ya? Oke, duanya dulu aja, dari dua aja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Seruan hatiku, Tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Aku mau melewati lembah kelam bersamamu Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kita mau angkat tangan kita mau katakan, mari mengalir Tuhan saat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Katakan dengan segenap hati, mari mengalir Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Yang kuat berdiri saat ini, saya baca Bapak itu bangkit berdiri, kita mau katakan mari mengalir Tuhan. Kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Dengan segenap hatimu katakan sekali lagi, mari mengalir Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu hadir pada siang hari. Kau
pada siang hari ini Tuhan menjamah, memberikan kekuatan kepada kami saat ini. Mari mengalir Tuhan. Mari mengalir dengan lembut Roh Kudus pada siang hari ini. Dia rindu menjamah setiap hati saat ini. Anakku, aku sungguh mengasihimu. Ada beberapa hati yang datang ke tempat ini. Dalam doa-doanya Tuhan, aku capek Tuhan. Aku lelah Tuhan. Aku bingung Tuhan saat ini. Nangis lepas, jangan ditahan. Dan Tuhan bilang buat satu wanita ini, aku tahu yang terbaik untukmu anakku. Lepaskanlah semuanya, serahkanlah semuanya kepadaku. Aku Allah yang setia. Aku tidak akan pernah membiarkan kau jatuh sampai tergeletak anakku. Aku rindu untuk menggendongmu. Ada beberapa ibu di masa tuanya, dia merasa sendiri, anak-anak sudah meninggalkan dia. Tuhan bilang, kau tidak sendiri anakku, aku selalu berada di dalam hatimu saat ini. Aku selalu menemanimu di tengah kesendirianmu. Ada beberapa tim yang mungkin Tuhan, aku capek Tuhan, aku lelah Tuhan ketika melayanimu. Dan udah mulai berpikir mungkin aku mundur saja dari pelayanan. Dan Tuhan bilang buat beberapa tim di tempat ini, anakku, terima kasih untuk pengorbananmu ketika engkau melayani aku. Terima kasih untuk setiap air mata yang keluar ketika engkau melayani aku. Aku akan pakai kau lebih dalam lagi. Aku akan pakai kau lebih luar biasa lagi untuk menjadi perpanjangan tanganku. Ada beberapa ibu yang khawatir akan masa depan anak-anaknya. Jangan kau khawatir. Aku tahu yang terbaik untuk anakmu. Terus berdoa untuk anak-anakmu saat ini. Saya merasa banyak banget yang lagi berbeban. Ada banyak, ya ada 2 orang ibu di tempat ini, dia terluka oleh pasangan hidupnya. Dia terluka oleh suaminya. Dan saat ini Tuhan minta ampuni suamimu. Seperti halnya aku telah mengampuni, lepas, jangan ditahan. Ampuni suamimu seperti halnya aku telah mengampuni engkau anakku. Mari Allah Roh Kudus kau bekerja saat ini Tuhan. Mari mengalir Tuhan saat ini. Lawatanmu hadir Tuhan pada siang hari ini. Tolong Tuhan, jangan biarkan sampai terlewat anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus. Saya mau ajak Bapak Ibu, setiap sahabat yang hadir saat ini, ungkapan doa-doa pribadimu di hadapan Tuhan saat ini. Curhat sama Tuhan. Tuhan, aku capek.
capek, Tuhan aku lelah, Tuhan aku bingung. Aku rindu Kau hadir saat ini Tuhan, mengobati setiap luka. Ada yang khawatir mengenai sakit penyakit saat ini. Dan Tuhan bilang, jangan kau khawatir dengan apa yang kau alami saat ini. Aku tahu yang terbaik untukmu anakku. Satu menit dalam keheningan, saya mau ajak Bapak Ibu, ungkapkan doa pribadimu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa permohonanmu di hadapan Tuhan saat ini. Allah Roh Kudus Kau bekerja saat ini. Kalau Bapak Ibu, kita percaya apa yang dilantunkan doa-doa ini pasti Tuhan mendengar. Bapa dalam surga, Kau dengarkan setiap doa anak-anak-Mu di tempat ini. Apabila doa-doa ini seturut kehendak-Mu Tuhan, hamba memohon di dalam nama-Mu yang kudus, tolong Tuhan, kabulkan doa ini. Kabulkan doa-doa kami ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Mohon maaf Bapak Ibu jadi kelamaan ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekalian pamit ya. Nanti sore aku budal Jakarta meneh. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih Pak Alex untuk firman dan sharing-sharingnya. Semoga Tuhan terus menjaga keluarga dari Pak Alex dan Pak Alex sendiri sebagai perpanjangan Tuhan berkarya dimanapun saja. Amin. Kita sudah mendapatkan firman dari Tuhan. Kita mau menabur yang terbaik untuk Tuhan agar kemuliaan Tuhan boleh terus dibesarkan lewat persekutuan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus
sejenak minta waktunya untuk pengumuman. Kita masih tetap di dalam serial Kuat di Masa Berat. Sebagai penutup dari serial ini kita mau praise and worship bersama-sama untuk minggu depan kita akan dilayani oleh HSM Community. Ya. Ini, tetap di sini, tetap jam 10 minggu depan. Pastikan semuanya hadir, ajak semua teman, keluarga, semuanya boleh diajak ya, bebas. Kemudian Avila tetap membuka prayer box setiap Jumat malam, bisa dicek di IG Story, boleh lewat story, lewat DM ataupun lewat WA-nya Avila, silakan. Kami tim doa akan mendoakan selama seminggu, ujub-ujub ibu, bapak, dan kita akan jaga kerahasiaannya. Oke, pengumuman berikutnya adalah akan ada acara kolaborasi dengan beberapa komunitas. Ini memanggil Suster Putri Karmel dari Tumpang ya. Kita akan seminar penyembuhan luka batin dengan tema keluargaku dipulihkan. Bagi yang mau mendaftar bisa lewat brosur, ada juga pengumuman di samping ruangan juga. Silakan. Kemudian next. Sudah. Oke, pengumumannya sudah. Kita akan tutup acara hari ini. Kita doa tutup. Ada yang ulang tahun? Yeni. Oh, hari ini ya. Waduh. Silakan Yen. Siapa lagi yang ulang tahun? Persis hari ini. Puji Tuhan. Aioni dipanggil. Kakak Oni. Kakak Oni kan belum pernah maju ke depan. Ya. Ini sesama pendoa mau saling mendoakan. Sini. Ada lagi? Mungkin yang kemarin belum sempat maju. Ada teriakan dari sebelah, ayo nih harus maju. Hari teman-teman kita mau doakan sama-sama dalam nama Bapa, Tuhan, Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan terhadap dua sahabat kami, Oni dan Yeni. Sungguh luar biasa, Engkau sudah memberikan tambah 1 tahun lagi umur mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu pakai mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya mereka adalah hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, di mana mereka akan terus berkarya untuk memuliakan Engkau. Terus Tuhan jadikan mereka kepala, jadikan mereka kekuatan untuk keluarga mereka, sekitar mereka, dan kami percaya Kau akan semakin jadikan mereka indah semakin harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini, untuk ulang tahun ini. Dan kami percaya Oni dan Yeni akan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan selalu. Amin. Tuhan, kami juga saat ini akan melakukan doa tutup PD. Terima kasih hari ini Engkau sudah mengirim anak-Mu Pak Alex Tuhan dengan segala firman yang dibagikan, sharing yang dibagikan. Kami percaya semuanya bukan kebetulan Tuhan. Kalau dari Jakarta boleh jauh-jauh ke Surabaya, kalau boleh berbagi pelayanannya di Papua, semuanya bukan sia-sia Tuhan, semuanya bukan kebetulan. Tapi semuanya untuk mencelikkan kami betapa kami harus setia padamu, karena Engkau sudah mengajarkan kami setia terlebih dulu. Walau jalan kami tidak mulus, walau jalan kami bergelombang, tapi kami punya satu titik yang kami tuju, padamu Tuhan, setia padamu, berpegang padamu, karena kami bisa berjalan, karena kami punya kekuatan bersamamu. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan seluruh Avila ini Tuhan, tim, umat, dan seluruhan acara di dalam nama-Mu, dan kami percaya Tuhan akan bentuk
PPD Avila semakin hari semakin baik. Dan Tuhan akan jadikan kami satu keluarga yang utuh, solid, guyup. Dan semuanya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja. Sejenak kami akan pulang Tuhan, berkati kami kembali ke rumah kami masing-masing menjadi sebuah berkat bagi keluarga kami dan lingkungan kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu lagi Praise and Worship di tempat ini bersama HSM. Dan kita mau terus jadikan Yesus cahaya kita, terang kita di dalam setiap langkah kita.